وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. Baik, teman-teman semua yang sudah siap, silahkan bisa di-on-kan videonya terlebih dahulu. Alhamdulillah, Bu Atik sudah on, Bu Yona, Bu Dila, Masya Allah. Apa kabar nih semuanya? Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Tete udah pulang Alhamdulillah. ya? Saya sudah dari hari Rabu. Masya Allah, cepet kali. Dari hari Rabu jalanannya sambil santai ya, jadi safari masjid dari Jawa ke Jawa. Insya Allah. Baru kali ini saya menikmati safari masjid ya, karena kan nggak ada barengan, jadi cuma berdua sama suami. Jadi bisa dimanfaatkan waktunya singgah di Purwokerto, singgah di Jogja, singgah di Solo, dan akhirnya singgah ke Wonogiri. Insya Allah. Di Wonogiri itu kampungnya suami sih. Kalau saya mah asli Bogor. Insya Allah. Baik, teman-teman semua, nggak apa-apa ya, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, Allah izinkan kembali kita di workshop menggapai sholat khusyuk pertemuan ke-20. Semoga Allah izinkan bisa sampai selesai, tuntas, istiqomah semuanya ya teman-teman, untuk mengkaji ya, untuk workshop ini, agar untuk memperbaiki sholat kita lebih baik lagi insya Allah. Selawat serta salam, marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW,
Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman semua, untuk menambah keberkahan pertemuan workshop kita buka bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya kan, iya. Syiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya. Ya, baik teman-teman, di pertemuan ke-19 kemarin silahkan yang mau merefresh, mereview terlebih dahulu seperti biasa. Budila nih, saya udah lama nggak dengar suaranya Budila. Ah. Baik, Teh. Saya coba ya, Ya, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. siap. Ya. Pada pertemuan ke-19 kemarin, Ustazah mengulang lagi bagaimana yang menjadi kunci atau trik untuk kita sholat khusyuk itu adalah kata-kata pikirkan, rasakan, sampaikan, ekspresikan, dan buktikan. Sebagai siapapun kita, jadilah versi terbaik menurut kacamata Allah. Jadi sebagai siapapun, baik itu sebagai guru, sebagai dengan pekerjaan-pekerjaan lain, jadilah versi terbaik menurut kacamata Allah. Itu pesan Ustazah kemarin. Kemudian masuk pada bacaan sholat, kemarin dibahas tentang bacaan Ar-Rahmanir-Rahim, tapi sebenarnya sudah dibahas juga di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lafaz Ar-Rahmanir-Rahim, Ustazah menjelaskan bahwa Ar-Rahman itu implementasinya adalah kita mencintai makhluk. Ketika kita mencintai makhluk, niatkanlah itu karena semata perintah Allah saja. Ketika bentuk kepedulian kita kepada kaum muslimin adalah dengan cara mendoakannya. Doa adalah senjata utama bagi kaum muslimin. Kemudian dari sifat Ar-Rahimnya Allah, yaitu Maha Penyayang, yang hanya diberikan untuk kaum muslimin. Namun kasih sayang Allah ini tentu saja ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana contohnya ketika adanya syarat untuk mendapatkan taufik, yaitu hanya untuk orang-orang yang memiliki sifat tawadu. Dan juga salah satu dari sifat rahimnya Allah kita bisa lihat dalam karena umat Muhammad ini usianya pendek dibandingkan usia-usia umat Nabi terdahulu, maka Allah memberikan jackpot pahala untuk umat Muhammad. Seperti puasa di 6 hari bulan Syawal, menunaikan ibadah di malam Lailatul Qadar, atau ibadah di hari Jumat, dan waktu-waktu lainnya yang memiliki keafdalan, kelebihan dibanding waktu-waktu lainnya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harus cerdas dalam memilih amalan. Salah satunya adalah dengan cara mencari pahala-pahala jariah, layaknya seperti multi-level marketing. Kemudian kita masuk pada bacaan sholat Maliki Yaumiddin, artinya adalah Allah penguasa hari pembalasan. Artinya secara bahasa Al-Malik itu adalah penguasa yang memiliki sifat menguasai. Jika dibandingkan menguasai itu adalah sifatnya raja, tentu saja berbeda sifat rajanya Allah sebagai raja dibandingkan dengan raja di dunia gitu. Kalau raja di dunia itu memiliki wilayah kekuasaan yang sangat terbatas dan dia hanya menguasai rakyatnya. Dia masih butuh bantuan dari menteri-menterinya, dari orang-orang di sekitarnya. Namun Allah sebagai raja memiliki sifat yang jauh lebih utama dan komprehensif dibanding raja di dunia. Allah itu memiliki wilayah kekuasaan yang tak terbatas, menguasai seluruh makhluk, tidak butuh bantuan dari pihak mana saja. Allah kalau raja di dunia membuat hukum yang bisa saja tidak berpihak ke satu pihak, tapi berpihak ke pihak yang lain. Namun kalau Allah membuat syariat itu cocok untuk semua makhluknya,
mengayomi semua pihak, dan sifatnya sumuliyah, artinya syariat yang dibuat Allah itu mengatur hubungan antar manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan orang lain, dan hubungan manusia dengan Allah sendiri. Adapun konsekuensi dari kalimat Maliki Yaumiddin adalah manusia harus memakai syariat Allah dalam segala aspek kehidupannya. Dengan memahami Maliki Yaumiddin, Allah sebagai penguasa hari akhir, tentu saja kita berharap mendapatkan naungan dari Allah di hari akhir nanti. Ada 7 golongan yang diberikan naungan oleh Allah di hari kiamat. 1 adalah imam yang adil. 2, seorang pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. 3, seorang yang hatinya terpaut ke masjid. 4, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu dan berpisah hanya karena Allah. 5, seorang laki-laki yang bisa menahan kemaluannya untuk berbuat zina dengan seorang perempuan karena Allah. 6, seseorang yang bersedekah di mana tangan kirinya tidak mengetahui aktivitas tangan kanannya. 7, seseorang yang berzikir kepada Allah hingga dia sampai menangis dalam berzikirnya. Arti bacaan Maliki Yaumiddin itu juga bisa kita bayangkan ketika kita membaca ayat tersebut, bayangkanlah bahwa kita meminta minta naungan kepada Allah. Bisa juga diartikan, ya Allah peluklah aku di hari akhir nanti. Gitu. Konsekuensinya di luar sholat adalah kita harus sibuk menyiapkan bekal untuk pertemuan dengan Allah di hari akhir nanti agar kita mendapat naungannya. Tidak mengilahkan selain Allah. Dan Rasul nanti akan mengenali umatnya di hari akhir nanti untuk diberikan syafaat. Demikian aja Ustazah dan Teteh. Maaf kalau salah-salah. Ya baik, Kak Nuhun, Budila, terima kasih banyak untuk reviewnya. Baik, teman-teman Budila, nanti teman-teman yang lain boleh nih sebetulnya ya hasil review, catatan teman-teman tuh di-share di grup spesial Ramadannya ya. Baik teman-teman, Alhamdulillah, Insya Allah nanti akan dilanjutkan di pertemuan ke-20 bersama Bu Dewi. Mangga pada Bu Dewi, saya persilahkan untuk melanjutkan di pertemuan ke-20 ini. Mangga Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar masih dikunci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikunci? Karena lagi nggak kompak nih sama Yani nih kerudungnya, ya. Lagi nggak sehat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Malam ke berapa Teh ini? 20 ini. Pertemuan ke-20. Ya. Ya, bukan malam ke-20 ya, pertemuan ke-20. Masya Allah, Alhamdulillah. Masih diizinkan oleh Allah ya teman-teman. Semoga kita dimudahkan prakteknya. Ya ini malam-malam terakhir Ramadan, fokuslah ya, karena kita sudah belajar bahwa hidup kita hanya cuma menunggu waktu sholat saja. Ya. Waktu sholat dan urusan lain itu adalah sampingan saja. Maka tentu ya seharusnya kita yang paling banyak berdoa, terutama di Ramadan ini, minta kepada Allah agar kita bisa sholat dengan khusyuk ya, karena sholat ini yang menentukan di dunia kita tercegah dari keji dan mungkar, dan di akhirat kita selamat dari penghisaban Allah Subhanahu wa taala ketika sholatnya itu benar ya teman-teman. Yuk kita doakan bareng ya, kita berdoa bareng, doakan, tidak hanya mendoakan diri sendiri tapi semuanya ya, doakan agar kita bisa menggapai sholat yang khusyuk ya. Dan saya kira Allah memang sedang menyiapkan kepada kita ya agar kita sholatnya lebih khusyuk lagi. Dengan buktinya apa? Buktinya kita masih dimudahkan di pertemuan ke-20 ini untuk bisa bergabung ya. Saya lihat di YouTube atau di Facebook ya, kalau pertemuan awal-awal tuh masih ada berapa ya Tian ya? 300-an ya, 400-an, 500-an mungkin yang menyimak itu. Kesini makin sedikit ya, memang ya kita berdoa ya. Memang tidak semuanya akan Allah mudahkan ya. Istiqomah itu mahal teman-teman ya. Entah itu bukan karena nggak mau ya, bisa jadi karena memang ya masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya, ada yang dimudahkan, ada yang tidak. Jadi bersyukurlah teman-teman yang saat ini masih dimudahkan, dan kita berdoa untuk teman-teman yang lain ya. Kalau memang ilmu ini di sini kita belajar bareng adalah merupakan sebuah manfaat yang benar, yang baik gitu ya. Kita doakan semoga teman-teman yang lain bisa mungkin menyusul menyimak video-video sebelumnya ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita lanjut ke masih ayat Al-Fatihah ya, yaitu kemarin sudah Malik Yaumiddin ya. Allah ya, Allah. Jadi ini juga Malik Yaumiddin ini berarti pengakuan Allah itu sebagai raja ya. Raja, penguasa. Kalau raja di dunia ada waktunya dia mati ya, waktunya juga dia lelah, tidur, pengen nikah juga gitu ya. Tapi Allah itu tidak ya, dia berdiri sendiri, dia kekal, dia tidak pernah lelah ya. Kemudian apalagi sehingga kita itu ya ketika memahami Allah, kalau tadi awal-awal kita belajar tentang makna takbir ya, sekarang Al-Malik sesungguhnya itu harusnya membuat kita itu jadi tidak sombong ya, nggak berani sombong karena ada sang raja, sang maharaja gitu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita menyombongkan diri? Dan nggak pantas banget ya. Nah, bentuk kesombongan yang utama itu apa? Kalau kita lihat di Al-Quran ya, kisah yang pertama kali awal-awal kisah itu adalah memang kisahnya iblis ya teman-teman ya. Surat Al-Baqarah ayat 30 tuh udah mulai tuh kisahnya iblis. Yang fenomenal gitu ya, yaitu dimana dia memang sombong kepada Allah, dia tidak mau taat kepada Allah, dia durhaka kepada Allah. Jadi teman-teman, kita harus mengikuti syaratnya. Kalau kita mau yang dipeluk Allah nanti, dilindungi Allah di hari kiamat, maka jangan sombong di saat ini gitu ya, di dalam kehidupan dunia, maka teruslah taat kepada Allah. Itu realisasi dalam kehidupan sehari-harinya. Kalau memang kita betul-betul memahami Allah itu Al-Malik, dan dia itu aturan yang dia turunkan kepada kita adalah memang aturan yang baik, ya selayaknya kita dalam kehidupan itu mengikatkan diri kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo pelajari ya, pelajari sungguh-sungguh Islam ini secara kafah. Jangan pilih-pilih. Saya mau fikih dulu aja deh, yang ringan-ringan dulu. Nah, nggak gitu ya. Kita punya waktu seminggu itu 7 hari. Ya maksimalkan tiap hari ya, sebisa mungkin belajar. Mungkin Senin belajar fikihnya, Selasa belajar bahasa Arabnya, Rabu belajar tafsir, Kamis belajar sirah ya, hadis-hadis semuanya. Nah, terus begitu. Sekarang banyak kok kelas-kelas seperti itu ya, mau online mau offline, saya kira banyak, tinggal dicari aja. Insya Allah kalau kita memang berniat, pasti Allah akan mudahkan, tunjukkan jalan kemudahan untuk kita mencari ilmu ya. Nah, seperti itu realisasinya, tambahannya gitu teman-teman ya. Jadi nggak berani sombong, ingat banget kita adalah hamba Allah ya. Kalau raja juga kan banyak hamba-hambanya kalau di dunia itu ya, apakah budak-budaknya mungkinnya raja itu, rakyat juga menghamba kepada raja. Nah, bagaimanalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kembali saya senang sekali ini ya teman-teman, menghafal, mengingat-ingat terus gitu ya makna hamba berdasarkan surat pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, itu surat Al-Alaq ya. Mudah-mudahan teman-teman juga masih ingat, di mana di situ disampaikan oleh Allah bahwa kita adalah hamba yang sangat lemah ya. Kita adalah makhluk ya. Allah adalah Rabb. Nah, kita adalah hamba ya. Allah kalau makhluk padanannya itu Khaliq ya. Tapi kalau Rabb itu padanannya itu hamba, bukan padanan pasangannya ya. Nah, kita adalah hamba, Allah adalah Khaliq, adalah Rabb. Nah, apa ciri-ciri hamba ya? Dia adalah makhluk ya. Yang makhluk itu ciri-cirinya itu lemah dan terbatas. Kemudian dia juga dari segumpal darah gitu ya, yang dimana dia itu hina, kotor, najis ya. Kemudian dia juga penuh dengan keburukan dan dia penuh dengan kebodohan. Nah, jadi itu kan inti dari penghambaan kepada Allah. Itu inti dari kehusuan salat kita kepada Allah, yaitu merasa diri sebagai hamba. Kalau nggak ngerasa sebagai hamba, itu juga sulit memang kita untuk khusyuknya ya. Kalau sebagai hamba itu ya nggak berani macam-macam sama tuannya ibaratnya gitu ya, kepada Rabbnya, nggak ada berani, nggak berani mikirin yang lain ketika bertemu dengannya. Hati-hati banget. Makanya para sahabat itu ada yang dikisahkan kalau mau salat itu mereka tuh panas dingin. Seperti kita mungkin panas dingin kalau apa? Pas sekolah itu mau ujian lisan. Dipanggil satu-satu ya, atau ujian praktek, panas dingin gitu ya, takut salah. Nah, ini kalau para sahabat itu mau ketemu Allah, panas dingin, mau sholat gitu, Masya Allah ya. Luar biasa kecintaan mereka itu, kedekatan mereka, rasa dekat dengan Allah itu luar biasa.
ya, merasa diri sebagai hambanya itu luar biasa. Itu harus kita banyak belajar ya teman-teman. Nggak masalah kita belajar tentang kisah kisah hidup para sahabat, kisah hidup pada ulama, itu kita bisa banyak terinspirasi. Termasuk ada saya buku ya tentang bagaimana para ulama itu dulu membagi waktunya, mengelola waktu, manajemen waktunya seperti apa. Nah itu cari yang kayak gitu-gitu ya, supaya kita itu benar-benar bisa terus meningkatkan kualitas penghambaan kita kepada Allah. Ngerasa banget diri ini lemah, terbatas, hina, kotor, najis, buruk, dan bodoh. Ya itu teman-teman. Oke, itu tambahan hari kemarin. Ya, hari ini kita masuk ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan poin-poin Al-Fatihah kemarin ya, bahwa Allah itu merespon, menjawab setiap ucapan Al-Fatihah yang kita baca ya teman-teman. Nah, saya share screen dulu untuk reminder ya. Sebentar. Share screen. Sudah saya jelaskan ya Tani ya? Jelas sekali. Nah, merasa dekat nggak Tani? Mantap. Jelasnya. Mau jujur, takut gimana, nggak jujur juga gimana. Dosa ya, nggak usah lah, Nggak masalah ya. Ya, jadi sejak kita basmalah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah itu kita menghayati ucapan hamdalah tadi, lalu kita kasih kesempatan lah, kita bayangin Allah sedang menjawabnya ya. Sadar kan kita lagi berhadapan dengan Allah, sadar sedang berbicara dengan Allah ya. Kemudian baca Ar-Rahmanir-Rahim, hayati ya. Kita Ar-Rahmanir-Rahim, diambil aja terus hayati apa makna Rahman, makna Rahim ya, komunikasi dengan Allah. Yang sudah saya jelaskan kemarin gitu ya, komunikasi terserah ya. Apakah butuh taufiknya, butuh ampunannya, minta kepada Maha Rahman, Maha Rahim ini gitu ya. Lalu biarkan, rasakan Allah sedang menjawabnya ya. Kemudian lanjut apa tadi? Malik Yaumiddin ya. Hayati, habis kita bilang begitu, hayati komunikasikan dengan bahasa yang komunikatif ya. Wahai engkaulah yang memiliki kerajaan pada hari kiamat nanti ya Rabb, tolonglah aku, peluk aku di hari itu, hanya engkau bisa melindungiku ya Allah gitu ya. Bimbinglah aku agar aku bisa menjadi agar layak di hari kiamat nanti untuk mendapat perlindungan darimu ya. Atau bahasa lain nggak apa-apa ya, itu dalam hati untuk menghayati makna Malik Yaumiddin tadi ya, berbicara dengan Allah. Terus bayangkan Allah itu menjawabnya ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kata Allah ini adalah antara diriku dengan hambaku ya. Kalimat ini adalah kalimat perantara antara aku dengan hambaku, karena kalimat-kalimat yang awal itu adalah isinya semua pujian. Nah, di ayat keempat ini adalah isinya pernyataan. Ini adalah sebuah pernyataan dari kita ya, menyatakan sesuatu bahwa apa, aku ini ya iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Nah, jadi teman-teman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, teman-teman begini, dikatakan ya, saya pernah dapat penjelasan dari seorang ustaz ya, semoga Allah merahmati beliau. Kata beliau, Nabi dan Rasul itu ya, memang berdasarkan hadis-hadis yang ada, kurang lebih 24.000 Nabi, semuanya, seluruhnya itu. Yang kita wajib ketahui hanya 25. Nah, semua syariat yang bawa Nabi, tentu syariatnya adalah tentang penghambaan kita kepada Allah gitu ya. Nah, dari 24.000 itu, inti dari semua ajaran yang dibawanya itu ada di 4 kitab yang kita kenal ya. Kitab Taurat, Zabur, Injil, sama Al-Quran. Inti dari semua yang dibawa 24.000 Nabi dan Rasul itu, intinya di 4 kitab ini. Nah, dari 4 kitab ini, intinya gitu ya, ada di dalam Al-Quran ya. Dan inti Al-Quran ada di surat apa? Al-Fatihah. Dan inti di surat Al-Fatihah ada di mana? Ada di ayat yang keempat ini ya. Kalau basmalah dimasukkan ke dalam Al-Fatihah, berarti ini ayat kelima ya. Nah teman-teman, yaitu apa? Tentang penghambaan, tentang pernyataan hamba, pengakuan hamba bahwa dia adalah hamba Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah aku menyembah. Memang itu yang Allah inginkan, kita memiliki komitmen jiwa yang begitu kuat gitu ya, bahwa memang di dunia ini sama seperti apa yang kita pernah sumpah ya di hadapan Allah, bahwa kita mau menghamba kepada Allah.
bahwa Allah adalah Rabb kita dan kita adalah hambanya. Maka kita menegaskan ulang dengan kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Kami tidak menyembah kepada yang lain. Ya, karena bentuk penyembahan itu ya ketika kita mengilahkan selain Allah, itulah bentuk penyembahan. Ya, nyembah itu nggak harus sujud aja, nggak usah. Bukan begitu juga, tapi ketika kita lebih senang, lebih berjuang, ya, udah kita bahas tentang makna ilah ya. Makanya saya minta teman-teman ini biar nyambung, simak yang sebelum-sebelumnya gitu, yang baru gabung di pertemuan sekian, simak yang sebelum-sebelumnya biar kita lebih nyambung. Jadi lebih terasa lagi feel-nya gitu ya. Feel-nya itu dapat banget gitu, mudah-mudahan. Ya. Ketika pemahamannya utuh. Ya. Jadi hanya kepada Engkau menghamba. Itu juga menegaskan bahwa kita nggak memiliki ilah yang lain. Nah ya, kemudian apa? Makanya buktikan. Rasakan banget kita adalah hamba yang begitu lemah, kotor, gitu ya teman-teman. Iyyaka na'budu, ya Allah. Ya. Hamba itu lemah, kotor, menjijikan, buruk dan bodoh ya itu. Nah, selalu dalam hati itu begitu meyakinkan diri ya, mengingatkan diri. Nah, kemudian apa? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Salah satu guru saya menyampaikannya begini. Jadi ketika kita menyampaikan kalimat ini, seolah kita sedang bicara begini kepada Allah. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu. Tapi aku lemah sekali ya Allah. Aku lemah, terbatas, buruk, bodoh gitu. Aku lemah sekali, sulit sekali ya Allah untuk menghamba kepadamu, itu sangat sulit ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, makanya ya Allah aku mohon kepadamu pertolongan, hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan agar jalan penghambaan ini mudah ya Allah. Aku butuh Engkau, tanpa Engkau apalah aku gitu ya. Misalnya aku tak bisa hidup tanpamu, itu butuh Engkau ada Allah ya. Ketika kita lemah, kita butuh kekuatan dari Allah. Ketika kita terbatas, kita butuh Allah yang memperluas keterbatasan kita itu. Allah yang membantu keterbatasan kita tadi. Ketika kita merasa hina, kotor, kita butuh Allah yang mensucikan kita. Kemudian apalagi ketika kita merasa buruk, kita butuh Allah yang membuat kita menjadi baik. Ya, dan ketika kita bodoh, kita cuma butuh Allah agar kita menjadi pintar, punya ilmu. Ya, ketika kita sulit menghamba, cuma Allah yang akan membuat kita mudah untuk menghamba. Allah yang akan berikan taufik, ringan, gitu ya, ringan dalam penghambaan tadi. Tentu dengan syarat ketentuan yang berlaku, yaitu tawadu, ya, akan dimudahkan oleh Allah. Nah itu teman-teman. Jadi intinya apa? Begitu sulit, memang begitu sulit. Maka aku mohon kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah apa? Untuk hambaku apa yang dia minta. Kan gitu ya jawaban Allah ya. Untuk hambaku apa yang dia minta. Maka ketika kita minta petunjuk, Allah akan memberikan petunjuk itu. Ya, apa? Petunjuk, bukan petunjuk. Ketika kita minta tolong, ya wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, yaitu pertolongan agar kita tuh mampu untuk menghamba, maka itu adalah untuk hambaku. Kata Allah. Setelah ini untuk hambaku apa? Kita lanjutkan, makanya kita mempertegas di ayat berikutnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya. Aku adalah hamba, menghamba itu sulit, maka aku butuh pertolonganmu ya Allah. Tunjukilah aku jalan yang lurus agar aku mudah untuk menghamba tadi. Ya, iya kan ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya, hudan, ya. Petunjuk, ya. Dan saya nggak tahu di awal kelas saya pas bahas ibadah itu udah jelasin belum ya apa petunjuk. Kayaknya udah ya. Hudan, ya. Hidayah itu tidak hanya petunjuk tapi sebetulnya berupa bimbingan dari Allah. Petunjuk mah udah ada banyak sekali, Al-Quran, As-Sunnah itu petunjuk ya. Akal juga merupakan petunjuk dari Allah. Tapi ternyata tidak semua orang jadi baik. Belum tentu semua orang jadi baik dengan petunjuk-petunjuk tadi. Karena tidak semua dibimbing ya oleh Allah. Ya. Bentuk bimbingan adalah ketika kita mendapatkan taufik, itulah bimbingan. Ya teman-teman. Terbimbing oleh Allah. Terbimbing jadi dimudahkan untuk Nah ini didetili bagaimana bentuk bimbingan yang realnya, secara realnya tuh bentuk bimbingan itu seperti apa. Nah ini ihdinas siratal mustaqim, lanjutannya apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, yaitu jalan yang Engkau berikan kepada mereka itu nikmat. Orang yang berjalan jalan yang nikmat, orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah, tentu yang utama kenikmatan di akhirat gitu ya. Karena kalau bilang nikmat di dunia, kadang-kadang lihat saudara-saudara kita di Gaza, kita mungkin secara pandangan dunia nggak ngelihat ada nikmat-nikmatnya ya teman-teman ya. Tapi mereka yang sesungguhnya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu jalan orang-orang yang saleh. Orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas ya. Jalan orang-orang yang dicintai Allah. Nah, kita minta seperti itu. Tunjuki ya Allah agar aku tuh seperti mereka. Jalan orang-orang yang Engkau tuh ridha kepada mereka. Jalan orang-orang yang Engkau bimbing menuju surgamu. Nah, realisasinya gimana? Seseorang itu biasanya terbimbing itu teman-teman.
Apakah Allah langsung cering gitu ya, diturunkan dari langit gitu ya bimbingannya, tiba-tiba dapat taufik atau gimana? Kalau kita lihat realita, seseorang tuh terhantar mendapat taufik, biasanya peluangnya kemungkinannya minimal ada dua, yaitu dia dapat guru yang terbaik atau dia punya sahabat yang terbaik. Dia punya guru yang baik, dia punya sahabat yang baik. Biasa terhantar dari sana, ya. Sahabat yang mengingatkan, gurunya memberi pengajaran yang memang pengajaran yang baik. Itu cara Allah menurunkan taufik, cara Allah membimbing manusia. Dihadirkan orang-orang yang membantu kita. Kan nggak mungkin, ya mungkin aja sih gitu ya. Tapi secara prosedural, ibaratnya teknis gitu ya, yang efektif itu adalah ketika Allah utus hamba-hamba lain untuk membimbing kita itu, ya. Memang itu bimbingan dari Allah, tapi kan menyampaikan nasihat atau apa kan dari manusia gitu ya. Nah, jadi peluangnya guru dan teman terbaik, guru-guru dan teman-teman yang baik, ya. Maka teman-teman pas bilang begini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, berilah aku taufik ya Allah, beri aku taufik. Nah, di sini tuh kenapa bukan iya kak, jadi pakai kami ya, bukan pakai aku, tunjukilah aku, bukan, tapi adalah kami. Ini mengajarkan kita sebetulnya ya, kita tuh nggak individualis doanya gitu ya teman-teman ya. Nah itu bayangkan, itu udah sahabat kita, keluarga kita, guru-guru kita ya, kami, karena kita nggak mau kan masuk surga sendirian ya. Nah siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, kita hayati, sampaikan dalam hati kita pas kita bicara begitu. Dekatkanlah aku ya Allah dengan guru-guru dan sahabat-sahabat yang terbaik yang bisa membimbingku menuju jalan yang nikmat itu. Ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, yaitu bukan jalan orang yang sesat dan apa teman-teman? Jadi nggak boleh terjemahannya. Bukan jalan orang-orang yang Sombong. Hmm? Bukan jalan orang-orang yang sombong. Maghdubi alaihim waladdallin. Orang-orang yang sesat Yang dan dimurkai. Sesat dan apa kalau terjemahan itu? Yang dimurkai. Dimurkai, ya betul. zalim. Memang ada yang menerjemahkan jalan-jalan orang yang sesat itu jalannya kaum Nasrani. Mereka kan sesat ya. Tidak lagi menghamba kepada Allah, tapi punya penghambaan kepada Yesus itu gitu ya. Dan orang yang dimurkai, yaitu jalannya orang-orang Yahudi ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah, dan biasanya ketika kita terjerumus, nauzubillah min dzalik ya, semoga Allah melindungi kita. Ketika seseorang terjerumus ke jalan orang-orang tadi, orang-orang yang dimurkai dan tersesat, biasanya karena dia punya guru yang salah dan punya teman yang salah. Betul nggak teman-teman? Peluangnya cuma itu. Maka ketika kita bilang, bukan jalan orang yang tersesat dan engkau murkai ya Allah, bukan jalan itu yang aku minta kepadamu. Dalam hati bagaimana? Nah, lalu kita kembangkan gitu ya. Jauhkanlah aku ya Allah dari guru-guru yang menyesatkan dan dari sahabat yang menyesatkan. Ya, seperti itu teman-teman. Udah ya, udah selesai Al-Fatihahnya ya. Ya sampai di situ. Nah, jadi terus realisasinya bagaimana? Ya kan karena hidayah itu nggak datang sendiri, perlu diupayakan ya, teruslah berusaha tawadu. Salah satu bentuk ketawaduan kita terus mencari ilmu ya, teruslah cari ilmu, minta sama Allah sebelum kita mencari kajian, misalnya searching ya YouTube atau apa, minta sama Allah, ya Allah tolong tunjuki guru terbaik yang cocok banget buat saya, yang ilmunya pas banget yang sedang saya butuhkan ya Allah gitu ya, yang saya tuh bisa paham, bisa ngerti. Minta sama Allah. Lalu berteman pun begitu, ya Allah pilihkan ya, hadirkan teman-teman yang terbaik untukku ya Allah, hadirkan ya Allah, bimbing mendapatkan teman-teman yang baik itu ya Allah ya. Nah, dan teman yang belum baik gimana? Jangan kita tinggalkan, bimbinglah aku ya Allah agar aku menjadi teman baik untuk mereka gitu. Ya, jangan ditinggalkan sahabat-sahabat kita. Nah itu ya, sampai di situ. Kemudian segitu dulu deh, ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Silahkan. Al-Fatihah udah selesai ya. Nanti kita insya Allah bisa lanjut ke makna subhan, ruku. Baik teman-teman, silakan jika ada yang ingin ditanyakan boleh dinyalakan langsung mic-nya atau bisa di kolom komentar.
Begitupun teman-teman yang di ruang Facebook ya, jika ada yang akan ditanyakan bisa di kolom komentar yang berada di ruang Facebook. Pada tidur kayak Teh ini sepi nih. Atau sedang ini ya, sedang menghayati ya, Masya Allah. Sedang mendalami ya, Masya Allah. Belum ada ya, Insya Allah ya. Dimudahkan. Nah, saya mau share screen sama teman-teman terkait dengan teman ya, memilih teman. Memilih teman akrab, memilih teman yang baik. Ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang udah pernah dapat materi ini, nggak apa-apa ya, sambil murojaah. Semoga Allah tambahkan pemahamannya, insya Allah. Memilih teman yang akrab. Nah, kalau dekat dengan pemilik minyak wangi, apa yang kita dapat? Wangi yang enak, bisa membeli atau bahkan mendapat hadiah minyak darinya. Betul nggak teman-teman? Iya, dulunya bisa dapat. Kalau dekat dengan pandai besi, apa yang kita dapat? Wangi asap yang tidak enak, baju atau badan bisa terbakar. Kecepatan apinya. Seseorang dalam sebuah hadis ya, dari Rasulullah SAW, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat wanginya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak. Tapi ini maksudnya perumpamaan ya teman-teman ya. Bukan berarti kalau ada teman kita pandai besi, kita nggak mau teman-temanan sama dia. Bukan begitu ya maksudnya ya. Ini perumpamaan. Kasihan banget tadi ya teman kita yang ini. Ya. Nah kemudian ada merusak vs memberi manfaat. Versus memberi manfaat. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, hadis ini menunjukkan larangan berteman dengan orang-orang yang dapat merusak agama maupun dunia kita. Kalau bahasa sekarang, orang-orang yang toksik gitu ya katanya ya. Hadis ini juga menunjukkan dorongan agar bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan manfaat dalam agama dan dunia. Ya. Dan teman-teman banyak sekali kisah ya. Ketika kita mau meniatkan berhijrah kepada Allah, pengen lebih baik lagi ya gitu. Itu tuh dengan gampangnya itu datang gitu orang-orang sahabat-sahabat solihah itu. Entah kita merasanya ya kebetulan kata kita, padahal kan nggak ada yang kebetulan. Itu tuh saya semua dari saya sedang belajar menghindarkan kata kebetulan ya, soalnya nggak ada Allah kalau kebetulan itu ya, soalnya Allah tuh lemah gitu, nggak men-setting segalanya, nggak ya. Adalah qadarullah ya, ketemu kadangkala mungkin di angkot sama-sama lagi antri sembako ya, antri di kasir lah atau apa ya, atau tabrakan maksudnya tabrakan ya, lagi jalan kan kalau film-film gitu ya, tabrakan cek langsung saling tatap ya, tapi ini sesama perempuan solihah banget ya, jadi bersahabat misalnya gitu ya. Dengan cara lain lah Allah akan hadirkan. Saya dulu juga gitu pas awal-awal berhijab ya teman-teman, di sekolah itu ini ada sahabat saya di sini, udah hadir gak nih TSI ya, satu SMP saya dulu dengan beliau ya. Jadi teman-teman yang udah berhijab duluan tuh ngedatengin saya gitu ya, jadi berteman, mereka tuh mulai menyapa yang tadinya enggak gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dekatkan, mulailah mereka ngajak kajian, Masya Allah, ya indah banget teman-teman, dan yakinlah Allah akan dekatkan, ya, seperti itu. Pentingnya berteman dengan orang saleh. Pertama, mengingatkan untuk beriman dan beramal saleh, hijrah, taat, sabar, qanaah, istiqomah. Itu kalau orang saleh itu begitu, ya. Kita ketemu, udah salat belum ya, salat dulu yuk, gitu ya. Nah kan gitu ya, sama nggak nih, ya, atau apa lama sih yang ditanya itu begitu. Ya kalau sama teman-teman yang ini ya, yang teman-teman taat ya, dia akan mengajar kerudungnya nggak benar tuh itu, kamu masa itu kayak gitu kan, nanti dibetulin tuh kita tuh ya sama sahabat kita yang taat itu, insya Allah seperti itu. Atau kita pas lagi curhat ya, karena teman-teman kalau kita tuh penting ya,
teman curhat itu teman yang solihah, itu penting banget. Karena ada yang kayak gini misalnya ya. Ada yang kalau temannya nggak solihah gitu ya, tapi dia baik sih dengerin kita, suka ngasih masukan gitu ya. Tapi maksudnya dia nggak pandai dalam urusan agama sahabat kita itu. Dia mungkin akan begini misalnya ada yang curhat, suamiku selingkuh gitu ya. Terus kira-kira menurut sahabatnya apa jawabannya? Ya udah sih, selingkuhin lagi aja, kan mungkin gitu ya jawabannya ya. Ya gitu, tinggalin aja dong kayak gitu. Udah. Tapi kalau sahabat taat kan apa? Diajak sabar, diajak ikhlas, diajak ya mungkin baca pesan cinta, diajak mendekat kepada Allah, biar Allah yang bukakan jalan keluar ya, biar Allah yang memisahkan mereka. Wah, pokoknya kan gitu. Kepada Allah ditunjukinya. Ya sehingga teman-teman kalau ada yang nasihatin kita harusnya bersyukur. Itu bentuk pengkabulan dari doa kita. Ya, kita minta ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nih aku kasih sahabat yang mengingatkan. Kadang-kala mungkin orang tua yang ngingetin, kadang-kala adik kita, kadang-kala anak kita. Ya, nah kalau ada yang nasehatin itu hakikatnya kalau saya suka ngebayangin itu tuh memang Allah yang lagi nasihat itu nasihat dari Allah, tapi lewat lisan orang tersebut kan Allah yang mengizinkan dia berbicara kepada kita, walaupun kadang-kala bentuk nasihatnya mungkin kalimatnya kurang ahsan, ya nggak apa-apa, mungkin karena kita tuh kebanyakan dosa dari sebelumnya udah diingetin sama Allah nggak sadar-sadar juga, jadi Allah Allah pinjam tuh tubuh seseorang untuk ngingetin kita dengan agak-agak begitulah gitu ya yang salah pasti kita ya, soalnya bebal gitu ya, sebelumnya diingatkan nggak sadar-sadar, pingsan kalau nggak sadar. Kalau kata Teh Yani mah ya, Teh Yani bangun Teh Yani. Nah, mendoakan dah kebaikan. Lagi ngopi. Pamer ya. Saya juga ngopi nggak pamer. Kan? Nah, jadi sahabat tuh ya. Nah, kalau Teh Yani nggak tahu ya, teman-teman lihat aja kalau komentar-komentar Teh Yani di ini ya, di Zoom ya. Nah, berarti itu sahabat taat, bukannya Teh Yani teh nggak tahu saya. Ya, nah mendoakan dalam kebaikan. Itu pasti kalau berteman itu ya. Mereka saling mendoakan hati-hati ya di jalan, fi amanillah. Indah ya disebut gitu ya. Fi amanillah, jawabnya apa? Ma'asalamah, jawabnya itu kan gitu ya. Gitu doa kebaikan. Ya Allah, mendoakan sehat ya. Kalau sakit itu kan laba satu hurun ya, nggak apa-apa, itu sebagai penghapus, sebagai pembersih dosa. Doa-doanya juga luar biasa enak-enak. Begitu. Kemudian dibangkitkan bersama pada hari kiamat. Masya Allah ya teman-teman. Nah, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam rahimahullah masuk Islam melalui siapa? Abu Bakar. Mereka adalah teman-teman duduknya Abu Bakar. Duduk di mana mungkin ya. Nah, setelah masuk Islam mereka bersama menjadi orang-orang hebat, berkontribusi maksimal untuk Islam dan menjadi orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman yang baik itu peduli. Nah, ya. Wahai Ali, seburuk-buruknya teman itu adalah orang yang teledor terhadap temannya dan menyebarluaskan rahasia temannya. Ya Allah, semoga kita berlindung ya dari Allah, kepada Allah dari sifat teman yang seperti itu. Dari kita adalah teman yang punya sifat kayak gitu untuk sahabat kita ya. Semoga Allah ampuni ya, karena memang kadang-kadang ya karena kita tuh masih egois, saya aja kali ya, egois, malah mikirin diri sendiri aja, masalah pribadi gitu ya, sampai lupa teman kita tuh ya sebelah kita tuh lagi banyak masalah, kita nggak sadar gitu ya. Nah, ini memang kita perlu banyak minta kepada Allah ya, menyadari kelemahan kita sebagai hamba, kita tuh lemah, kita butuh sahabat ya, emang butuh Allah ya, tapi kan secara realitasnya kan kita nggak gaul langsung dengan Allah gitu ya. Nah, butuh sahabat ya teman-teman, minta sama Allah ya. Nah, kemudian teledor itu sosok teman yang tidak mempedulikan temannya, baik dari sisi lahiriah, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan lain-lain, maupun batiniah, yaitu iman, pemahaman Islam, dan lain-lain. Ya. Teman soleh, kalau kita solihah ya gitu ya, belum pakai nih, belum diedit. Perbanyaklah teman solihah, ya. Teman solihah ya, tolong jangan teman soleh, itu mah ikhwan, nggak boleh ya, agar kita bisa tertular kesolihannya. Jangan sekali-kali teman-teman tuh curhat dengan ikhwan. Ya. Walaupun guru kita, walaupun itu ustadznya kita, tolong minimalisir kita curhat kepada beliau-beliau ya, yang ikhwan itu nggak usah ya, lawan jenis itu jangan ya. Habis dia mah enakan ustadznya, itu kan ujiannya ya. Kalau dengan lawan jenis biasanya ada kecenderungan mungkin lebih nyaman
ya, tapi kenyamanan itulah pintu masuk setan. Teman yang saleh akan selalu menasihati dan menyemangati kita kepada kebaikan. Ya, nah itu. Teman yang salihah saling mengingatkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Nah, ini hafal banget kayaknya ya. Ini doa kalau dulu tuh kalau saya SD tuh ini sebelum bubar kelas doanya ini gitu ya. Pada bagus banget ya. Cuma kadang nggak ngerti gitu ya. Jadi kayak seremonial aja. Ini pada pengingatannya demi masa. Jadi teman-teman kalau kita bersumpah kita nggak boleh bersumpah dengan selain pakai nama Allah. Tapi hati-hati kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, kita harus benar-benar ini ya. Jangan main-main. Untuk apa kita bersumpah dengan nama Allah? Nah, tapi kalau Allah itu bersumpah, biasanya sering Allah bersumpah atas nama ciptaannya. Ya. Wal asr wal qamar wasyam. Ini Bu Dewi yang nge-like apa saya nge-like sih? Oh, Bu Dewi ya. Ya, Dewi kayaknya. Ya. Gara-gara Ya, kopi tuh ini teh. Gara-gara kopi beliau tuh teh. sudah. Padahal sebelum saya mudik udah saya buatin itu berapa botol. Kalau nggak dibuatin nanti bisa ngomel-ngomel. Bekasi nungguin teh kopi teh. Bekasi teh. Ayo lah main ke Bogor, Bekasi. Nah, udah balik lagi. Kenapa Bu Dewi? Keren, punya jurus menghilang. Ya, saya punya jurus menghilang dulu sebentar ya, biar teman-temannya melek, kemana tuh yang tadinya itu ngantuk ya? Ih, kemana tuh gitu ya. Tadi sampai mana ngilangnya? Ayo. Tadi lah. Wal asr. Wal asri. Oh, Allah bersumpah demi itu. bersumpah ya, agar kita tuh memperhatikan ya, memperhatikan waktu. Nah, sesungguhnya kata Allah, innal insana namanya sesungguhnya itu ya, berarti bersungguh-sungguh. Ini sebuah sunatullah. Dia itu dalam kerugian, khusrin ya. Khusr illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, iman tuh ingat ya, itu orang yang hanya mengilahkan Allah. Ya. Wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Teman-teman coba perhatikan. Yang dipanggil dulu apa? Ilallazina amanu ya. Bukan yang, jadi ini runutan ya teman-teman ya. Beriman, beramal soleh, kemudian menasihati ya. Dalam kebenaran dan kesabaran. Yang dipanggil imannya dulu. Ya. Dan di sini Allah menggunakan kata wa, pakai dan, bukan kata sambung lain. Kata sambung itu kan ada fa, wa, dan apa teman-teman? Maka atau summa ya gitu. Kemudian itu maka, summa itu kemudian. Nah, ini yang ngejawab biasanya alumni nih ya. Nah, udah pernah saya jelasin soalnya kalau di pembinaan. Nah, jadi teman-teman, tapi dia Allah menggunakan ketawa, bukan illallazina amanu fa'amilu atau summamilu, bukan, tapi wa, dan ya. Dan itu artinya apa? Dan itu berarti barengan teman-teman ya. Misalnya gini, saya dengan ada Bu Yona, PKU itu mana sih Bu Yona? PKU itu Kan baru. apa kan singkatannya? PKU. Saya misalnya, Bu Yona makan, sedang makan. Kemudian summa, saya makan. Ya, saya makan. Nah, berarti saya dengan Bu Yona itu bareng nggak makannya? Siapa duluan? Enggak barengan, startnya bareng atau saya belakangan? Yang mana? Nggak barengan. Enggak barengan.
Atau sekarang pakai fa coba ya. Kalau suma itu kan tadi kemudian, fa itu maka. Bu Yona makan, maka saya juga makan. Nah, barengan atau ada jeda juga? Ada jeda. Jelas. Kira-kira lebih lama mana jedanya? Fa dengan suma. Summa. Cuma. Panjang jedanya. Ya agak-agak ini. Kalau fa itu mungkin ya sepersekian detik perbedaan waktunya gitu ya. Nah, kalau wa, nah Bu Yona dan saya makan. Berarti gimana? Bareng nggak? Barang. Bareng. Nah, itu ya. Ini teman-teman, harus bareng. Karena Allah mintanya ini nih, pakai kata wa ini. Ini penting kan saya bilang, orang Islam tuh harus ngerti bahasa Arab. Kan itu loh bahasa kaum muslimin. Bagaimana mungkin seorang muslim nggak ngerti bahasa Arab? Harus. Ya, saya juga ini lagi nampar diri sendiri ya. Telat gitu ya belajarnya. Telat. Ya nggak ada yang telat deh. Ya memang ini waktunya lah gitu ya. Ya, maksudnya kemana aja gitu ya. Yang gini-gini, ya Al-Quran, ya Allah nggak paham. Terjemahannya juga kita masih sering sibuk hatamkan tilawahnya, tapi pernah nggak minimal hatamkan terjemahannya? Kayaknya belum ya gitu ya Allah. Jadi nggak ngerti-ngerti. Kalau baca terjemahan juga kan belum tentu ngerti juga gitu ya. Memang kita harus hatamkan, belajar tafsirnya teman-teman. Ya. Nah jadi apa? Orang yang merugi itu siapa? Ketika dia itu memang ya lalai. Ya. Makanya orang yang lalai itu dipertanyakan imannya. Ya. Yang tidak mau gila beramal soleh gitu ya. Amal soleh itu amal yang mendapat pahala ya. Mandi, amal itu kan perbuatan ya. Mandi, tidur, duduk, berdiri, makan, lari ya, apalah. Jalan-jalan atau apa. Gimana caranya? Perbuatan-perbuatan tadi itu mendapat pahala dari Allah. Sayang banget kalau kita itu punya waktu tapi nggak ada pahalanya gitu ya. Nah, itu teman-teman. Yaitu beramal soleh. Jadi dia akan sibuk beramal soleh itu sebetulnya syarat mendapat pahala itu apa? Yang dikatakan amal soleh itu apa? Berarti kan amal soleh adalah amal yang perbuatan yang mendapat pahala. Nah, syaratnya cuma dua, gampang banget. Yaitu niatnya benar, caranya benar. Ya, niatnya karena pengen bikin Allah senang, pengen bikin Allah ridha. Yang berikutnya adalah karena caranya sesuai dengan contoh dari Rasul. Ya. Mandi, pengen bikin Allah senang, bukan sekedar karena keringatan doang. Biar Allah ngeliat saya lebih bersih karena saya mau sholat gitu ya, saya mau baca Quran, harusnya bersih badannya. Itu berarti kan karena Allah niatnya. Caranya harus benar, jangan mandi di sungai gitu ya, nggak ada ya terbuka atau live streaming mandinya itu kan caranya salah ya. Nah, pokoknya Pak ya itu caranya mandinya, caranya Rasulullah adabnya macam-macam. Nah, jadilah kita mendapat nilai amal soleh. Ya, kita nyapu di rumah buat apa? Bukan sekedar biar bersih aja lah, enak estetik gitu ya, estetika. Nah, itu nanti nggak dapat pahala, cuma gitu doang ya. Karena Allah mencintai kebersihan ya. Allah itu tentu ya, malaikat juga lebih senang kalau rumahnya bersih ya datang. Kalau rumahnya kotor yang datang siapa? Bangsa jin ya. Nah itu teman-teman. Jadi itu karena Allah niatnya kalau kayak gitu ya. Bukan karena mau ada tamu nih. Nah kadang-kadang gitu emang harus setting hati gitu ya. Kadang-kadang beberesnya gitu karena mau ada tamu ya, nggak dapat pahala nanti. Kecuali karena memang bukan semata-mata malu sama manusianya, tapi karena memang Allah memerintahkan kita untuk memuliakan tamu ya, sehingga rumah kita bersihin kan, tamunya biar nyaman gitu-gitu ya. Itu tentu beda. Kita cuma kita yang bisa menjawabnya. Apakah kita bersihin karena ada tamu tuh karena kita tuh malu kelihatan kotor, gengsi gitu ya, atau pengen dipuji rumahnya bersih atau karena tadi pengen memuliakan berdasarkan perintah Allah ya. Teman-teman bisa jawab. Maka kalau untuk berdasarkan perintah Allah beresin rumahnya, kita mendapat pahala tuh dari Allah karena niatnya. Nah, cara beresin rumah ini juga harus caranya sesuai dengan yang diperintahkan. Misalnya sapunya dapat gosok. Gosok itu apa? Ada pencurian, ada gosok, beda ya. Kalau nyuri itu mengambil barang orang lain ya, dan dia memilikinya. Untuk diambil, untuk dimiliki. Kalau gosok itu diambil untuk dipinjam, tapi tanpa pengetahuan, tanpa seizin. Kalau mencuri jelas lah nggak seizin ya. Gosip itu adalah meminjam tanpa izin. Pinjam ya sapunya, dijawab sendiri ya, dijawab sendiri gitu ya sama kita. Nah, itu namanya gosip. Itu hati, pinjam sendal ya, iya. Kalau kamu udah diizinin kan? Ada yang ngerasa.
Gimana ya? Ya gitu aja lah ya. Nah itu teman-teman ya. Aduh, ya Allah, banyak kita terugi sebetulnya. Nah, jadi teman-teman hanya yang beriman biasanya, yang memang imannya kuat, dia akan terus memperhatikan amalnya supaya setiap bahkan tarikan nafas dan hembusan nafas itu bernilai pahala. Ya, nah itulah orang-orang yang beruntung. Ya kan tadi kata Allah itu merugi. Nah, ini orang beruntung. Teni masih ada waktu nggak Teni? Jam berapa? 21.36. Masih ada Ada dikit sekitar ya. 9 menit lagi ya. Ya, nah pegang erat sahabat yang saleh ya, salihah ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara semuslim yang salihah. Apabila engkau dapat salah seorang sahabat yang salih, maka peganglah erat-erat sahabatnya, jangan sampai dia pergi. Ya, dikatakan apa? Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam. Kenikmatan setelah beriman apa? Tadi makanya doanya juga kan itu ya. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Yaitu apa? Didekatkan dengan sahabat yang soleh. Makan nikmat yang setelah nikmat Islam itu ketika kita punya sahabat yang soleh. Karena itu untuk membantu kita penghambaan kepada Allah. Ya. Nah, teman-teman, yuk kita cari sahabat-sahabat itu. Makanya kalau ada kita punya grup sahabat-sahabat taat, seringlah ngobrol di grup, yang saya ngobrol yang bermanfaat ya. Apalah gitu, sering berdoakan atau apa, kadang-kala itu grup ada 200 orang, 300 orang isinya, yang nongol dia lagi, lu lagi gitu. Padahal kemana sih gitu ya. Padahal itu untuk saling mengingatkan kita dalam ketaatan, adanya grup itu ya. Nah gitu teman-teman. Kemudian peganglah erat-erat ya, bukan berarti pegangan terus ya, maksudnya pegang erat itu ya dijagain, dipelihara, baik-baikin untuk sahabat kita itu ya, jangan disakiti ya. Orang yang soleh rajin mendoakan. Nah ini assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang soleh. Nah ini teman-teman ya. Dia akan rajin mendoakan ya. Jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa itu akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Masya Allah. Ya. Kita dibimbing memang dalam sholat kita itu dibimbing untuk peduli. Ya, bacaan-bacaan sholat itu banyak yang membimbing kita agar peduli kepada orang lain. Ya. Seperti misalnya teman-teman. Oh iya, saya gampang ingat. Tentang gerakan sholat ya teman-teman, tentang gerakan sholat. Kalau kita sedang berjamaah, adabnya atau kata caranya ya atau apa ya, yaitu begini, imamnya tunggu dulu menyelesaikan gerakan baru kita ngikut. Misalnya mau ruku nih, apa tuh misalnya apa mau ruku ya, kan lagi tangannya sedekap di depan, kemudian Allahu Akbar, nah imamnya ruku, nah kita baru ngikutin. Pas imamnya udah megang lututnya ruku ya, nah baru kita mengikuti. Terus pas sami Allah liman hamidah, terus tangan imamnya di pahanya nempel, baru kita berdiri Rabbana lakal hamdu. Begitu seterusnya ya. Jadi biarkan imam menyelesaikan dulu gerakan dan bacaan perantaranya, lalu kita mengikuti. Ya. Nah itu teman-teman. Kemudian ya, doa mustajab. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Makanya banyak doakan saudara-saudara kita ya. Bagusnya memang sir, rahasia ya, dirahasiakan. Kemudian di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, amin, engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Maksudnya semoga engkau pun demikian. Makanya hati-hati jangan mendoakan keburukan. Nanti kata malaikat, semoga engkau pun demikian. Ya, dan kalau malaikat mengaminkan teman-teman, insya Allah malaikat mah nggak ada dosa, kedekatan dengan Allah luar biasa, insya Allah makbul. Ya. Nah apa sahabat itu, kenapa kita ya perlu sahabat solihah, kita akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama-sama, dikumpulkan bersama yang dicintai ya. Almar'u ma'a man ahabba, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Amin ya Allah ya.
Kalau kita mencintai Nabi SAW, para sahabat, rahimahullah, dan orang-orang saleh yang mengikuti mereka, maka insya Allah kita akan dikumpulkan di akhirat bersama mereka. Ya, cinta itu tapi bukan di mulut saja, tapi hati kita betul-betul merasakan cinta kepada orang-orang ini, pada Nabi, orang saleh ya. Kita mau merasakan cinta, para sahabat ya, para ulama, merasakan betul kita mencintai mereka, kita kagum. Karena kalau kata Imam Syafi'i, ingat nggak? Kalau cinta kita tulus, kita pasti mentaati. Ya. Atau begini, kalau kayak kita misalnya cinta ya, ada orang-orang atau mungkin kita pernah mengalaminya, cinta sama artis, itu mesti segala hal tentang artis itu diikutin. Ya, kalau cinta banget, ngefans banget ya, kayak sekarang anak-anak sekarang, aduh, ya Korean Wave, ya, lihat deh semuanya diikuti, ya, gaya rambutnya, apanya, ya macam-macam, makanannya aja mereka yang jadi ikut senang. Padahal saya kalau makan makanan yang katanya ala-ala Korea ya, enakan jengkol jemput tuh ijak saya mah gitu ya, gitu kan gitu ya. Maksudnya kita tuh kadang tersugesti yang tadinya saya kira kalau Korean Wave itu nggak booming ya, mungkin ada restoran Korea ya sepi-sepi aja gitu ya, pembelinya cuma 1-2 gitu ya, ada yang jualan makanan Korea gitu ya, apaan tuh, mungkin begitu ya. Tapi ketika sudah mencintai, kayaknya udah hilang tuh rasa, pokoknya rasanya enak aja gitu ya. Dulu kalau di masa saya yang booming itu apa, Hollywood ya, makanya mulai tuh masuk tuh makanan-makanan artis itu, makanan-makanan artis Hollywood itu apa, burger, spaghetti. Dulu ya saya itu pertama kali makan pizza ya, tapi bener nggak sih ngomong pizza tuh ya, pizza gitu ya, saya tuh langsung terkena apa, tipes saya gitu. Shock gitu perutnya ya gitu ya. Karena tapi kan sekarang udah jadi tren, karena memang ya itu ya, menyusahkan dengan kecintaan. Tapi kalau Bollywood nggak sempet booming ya makanan India ya. Paling itu tuh nasi mandi ya. Nah itu ya teman-teman. Dan bagaimana kalau kita mencintai orang saleh, pasti kita akan mengikutinya. Makanya kita akan bersama orang yang kita cintai. Kalau yang kita cintai adalah orang yang maksiatnya banyak, biasanya kan gitu, fans club gitu ya, fansnya itu akan mengikuti kemaksiatan-kemaksiatannya. Bahkan kadang-kadang sengaja ya public figure itu membuat gerakan-gerakan supaya fansnya mengikuti gerakan-gerakan tadi ya. Public figurnya entah itu mungkin nggak hanya artis saja ya, kalau misalnya dia adalah seorang pejabat terkenal ganteng pula misalnya ya, walaupun ternyata korupsi gitu ya, sekian triliun ya, nah gitu. Ngikutin ada gerakan apa misalnya, yuk kita kumpul bareng, kita joget-joget, ayo mulai, ya joget semua itu gitu kan ya gitu. Disuruh teriak, ikut teriak ya gitu ya, karena cinta gitu teman-teman ya. Kalau diajaknya baik ya bagus ya, diajak salawat bareng ngumpul gitu ya. Nah tapi kalau makanya tadi ketika kita mencintai seseorang, maka kita tuh bentuk benar-benar kita mencintainya, kita memang kepengen banget tuh mengikuti kehidupan mereka. Nah kita udah kepengen banget belum ngikutin bagaimana kehidupan Rasulullah. Kalau belum, berarti pertanyakanlah cinta kita kepada Rasul. Seperti apa cinta kita kepadanya? Jangan-jangan belum ada rasa cinta. Mempelajari hidupnya aja nggak penasaran, kita masih lebih penasaran mungkin baca novel, banyak baca biografinya siapa, tergira-gira ngefans sama tokoh anu, ya artis anu, atau siapalah gitu ya. Belum kepada Rasul. Itulah ya kita perlu tanyakan kepada diri kita sendiri, sejauh apa, sedalam apa cintaku, sama siapa aku sekarang cinta. Lihat aja kita nyontoh siapa sekarang ya gitu teman-teman. Tapi jika kita mencintai kepala negara pengkhianat, menteri korup, artis pengumbar aurat, dan para pelaku maksiat, apakah kita mau dikumpulkan bersama mereka di neraka yang penuh siksa? Tentu ya, nauzubillah, kita ya. Wahai orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya, Masya Allah. Hasan al-Basri berkata, perbanyaklah berteman dengan orang yang beriman karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Orang beriman itu akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, sahabatku ini dulu bareng-bareng sama aku, ngaji bareng, apa bareng, kok dia nggak ada ya Allah. Bahkan dia sering mengingatkan aku, ya Allah, angkat dia ya Allah. Kalau dia ada di neraka kamu, angkat ya Allah. Ya Allah, teman-teman ya, kita saling tolong ya, kita saling nanti memperhatikan di akhirat. Kita butuh banget syafaat satu dengan yang lainnya. Jangan sampai kita menjadi pemberat sahabat-sahabat kita di akhirat. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka demi Allah Zat yang jiwa berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak
ya, memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Kita akan begitu gini memperjuangkan, ya Allah jangan ya Allah, karena begitu beratnya siksa neraka. Ya, seperti itu. Mereka memohon, karena itulah sahabat soleh. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, salat dan juga haji bersama kami, ya Allah, ya. Dijawab, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Nah itu teman-teman. Jadi kita juga harus terdorong menjadi sahabat yang solihah bagi sahabat kita, ya. Para mukminin ini pun mengeluarkan banyak saudara yang telah dibakar di neraka, ada yang dibakar sampai betis, ada yang sampai lutut, dan seterusnya. Kemudian orang mukmin itu lapor kepada Allah, ya Rob, ya Rabbi, orang yang Engkau perintahkan untuk dientaskan dari neraka sudah tidak tersisa. Masya Allah. Ya. Allah berfirman, kembali lagi, keluarkanlah yang masih memiliki iman seberat dinar, maka dikeluarkanlah orang mukmin banyak sekali yang disiksa di neraka, Masya Allah, ya. Kemudian mereka melapor, wahai Rabbi, ya, kami tidak meninggalkan seorang pun yang Engkau perintahkan untuk dientas. Ya, hadis riwayat Muslim nomor 183. Bahaya berteman dengan orang yang tidak paham agama. Ya, pertama, dia akan membuat waktu berlalu tanpa bernilai pahala. Hahaha, nggak jelas ya. Ngajakin apa, habis waktu di mall, keliling-keliling mall, macam-macam ya, melakukan hal yang mubah yang lama-lama itu menjerumuskan kepada keharaman, ya, tanpa bernilai pahala. Curcol sana sini, bahkan mungkin lama-lama jadi gibah. Ya. Mempengaruhi pikiran dengan paham-paham yang bertentangan dengan Islam, mengajak kekufuran, kejahatan dan kemaksiatan. Itulah kalau sahabatnya sahabat yang salah. Ya teman-teman. Ini seperti pedagang es batu. Setiap waktu berlalu, esnya terus mencair. Betul nggak teman-teman? Ya. Kalau tidak berganti dengan uang, tentu dia merugi. Begitu pula dengan kita. Waktu hidup terus berkurang, kalau tidak diganti dengan pahala, rugilah kita. Kemudian, teman yang tidak paham agama, walaupun tidak mengajak maksiat, mungkin dia akan mengajak kita melakukan hal-hal yang mubah. Tadi ya, nonton bola, nongkrong di kafe, ya, nggak ada faedahnya nongkrongnya. Ya, mungkin nggak dosa tapi nggak bermanfaat banget, dan tetap aja gitu tadi tidak berpahala. Ya. Kalaupun kita banyak melakukan hal-hal yang mubah, ingatlah modal es batu, waktu ya, kita terus mencair tapi tidak berganti dengan pahala yang kita cari. Nah, ingat terus ya, ingat filosofi es batu ya teman-teman. Dan sahabat itu ya yang tidak taat tadi akan mempengaruhi pemikiran dengan paham-paham yang bertentangan dengan Islam, ya, obrolan-obrolannya, kalimat-kalimat berbahaya nih misalnya. Ya, maaf. Ini kalimat-kalimat berbahaya yang ini seringnya mau dilontarkan oleh sahabat-sahabat kita. Udah jangan fanatik sama agama. Udah sini duduk sini, udah jangan ngomongin agama dulu gitu ya. Agama itu semua sama. Riba itu halal kok, yang penting sedikit, yang penting dimanfaatkan dia untuk kebaikan ya. Udah jangan gitu-gitu banget lah sama agama. Ntar lu nggak punya teman banyak kalau kayak gitu ya. Biar sukses, ayo kita ziarah kubur. Kan gak nyambung gitu ya. Demokrasi itu sama dengan musyawarah. Nah, pada demokrasi itu adalah hukum kufur teman-teman ya. Kita udah pernah bahas ilah yang dalam perbuatan kita. Nah itu kita diatur sama hukum-hukum selain Allah salah satunya. Nah kita saat ini dipaksa berhukum dengan hukum demokrasi yang notabene buatan manusia. Demokrasi bukan hanya sekedar bebas berpendapat ya, tapi dia itu mengusung 4 kebebasan besar ya. Bebas memiliki, kebebasan kepemilikan ya, mau punya duit, yang penting punya duit, dia bisa memiliki apapun, tambang yang itu harusnya untuk rakyat, dia ambil sama dia, dibeli ya melalui para pejabat-pejabat yang korup ya, yang mental pengkhianat. Lalu apa? Kebebasan berperilaku. Makanya sekarang mau LGBT ya, mau apa gitu ya, mau zina itu dibiarin bebas gitu ya, cuma ya digerebek, ntar dinasehatin, dikasih denda cuma 20-30 ribu ya, udah dilepas. Karena itu adalah konsekuensi dari menerapkan demokrasi. Lalu apalagi kebebasan beragama. Sekarang itu mau agama atau tidak terserah aja ya.
mau beda agama nikahnya ya terserah aja, nggak ada regulasi hukum gitu untuk ini ya. Misalnya yang murtad juga dia biarin aja gitu, nggak ada ya. Nah, nasionalisme itu ajaran Islam. Nah, ini juga begitu. Ya, nasionalisme itu adalah cinta, paham apa namanya, kebangsaan. Ya. Dulu saya bangga banget gitu ya. Kita adalah bangsa Indonesia. Akhirnya apa? Paham nasionalisme ini sebetulnya teman-teman memang sengaja oleh Barat ya disembuskan ke kaum muslimin agar kaum muslimin itu hanya peduli dengan negaranya saja, nggak peduli dengan saudara sama muslim yang lain. Supaya apa? Supaya mereka lebih gampang mencampoki negara-negara lain gitu ya, supaya tidak saling membantu. Salah ya. Nah, paham-paham yang salah nasionalisme. Kalau cinta tanah air emang harus ya, tapi nasionalisme itu lebih ke karena tanah air kaum muslim itu banyak teman-teman ya, bukan hanya kita di Indonesia tanah air, enggak, semua tanah di mana tempat hidup situ orang muslim ya, itu adalah tanah kaum muslim. Tanah air itu harus merasa seperti itu, di mana bumi dipijak di situ ada orang kaum muslimin, maka itu adalah tanah kaum muslimin. Jadi yang kita perjuangkan ya semua tanah kaum muslim, bukan hanya Indonesia saja ya. Nah, nasionalisme itu membatasi, udahlah mikirin negara lain kita aja masih susah ya, nah kayak gitu-gitu itu akibat ya, sehingga memang mati rasa teman-teman, mati rasa, paham ini membuat kita mati rasa terhadap kesulitan saudara-saudara kita yang lain ya. Kalau beda negara ya satu negara aja sama ya gitu. Ingatkan jika keliru. Teman-teman yang menyampaikan kalimat-kalimat terus diingatkan karena itu adalah kalimat yang bukan dari Islam, bahkan bertentangan dengan Islam. Nah, kita bukan jauhi tapi ingatkan. Dan teman yang salah akan mengajak kepada kekufuran, kejahatan, dan kemaksiatan. Terbunuh di dunia bersama di neraka. Umayyah bin Khalaf al-Jumahi dan Uqbah bin Abi Mu'id, dua orang yang saling berteman karib, mereka bersepakat dan satu misi untuk menyakiti melukai Nabi SAW. Namun mereka terbunuh dalam perang Badar. Abu Talib menjelang mautnya diajak masuk Islam oleh baginda SAW, tapi dia lebih mementingkan ajakan Abu Jahal yang terus menyertainya ketika sakaratul maut untuk tetap dalam agama nenek moyangnya sehingga mati dalam kekafiran dan mendapat siksa yang sangat menyakitkan di neraka selama-lamanya. Ya Allah ya. Sesama pengguna narkoba, nah ini pentingnya sahabat yang taat ya, kalau nggak taat tuh kayak gitu efeknya. Sesama pengguna narkoba terlihat sangat akrab, bahkan hampir bersaudara ketika menggunakan narkoba bersama-sama. Betul nggak? Ya akrab banget itu. Para pezina ya itu juga akrab banget satu dengan lainnya. Mereka mengatakan kita saling berbagi jika dapat narkoba dan susah senang bersama ya. Iya ya. Astagfirullah ya. Tatkala mereka ditangkap oleh polisi, mereka saling menyalahkan siapa duluan mengajak, saling mengelak dan saling menuduh siapa yang membeli dan menghadirkan narkoba pertama kali. Begitulah. Kenapa saling menyalahkan? Karena bersama dalam kemaksiatan. Tapi kalau bersama dalam ketaatan, kita akan bersaksi. Itu sahabat taatku ya Allah, dia ajak kita itu ya ke dalam kebaikan, ke dalam surganya. Tapi kalau ini ditarik ke neraka, nggak mau gue ke neraka sendirian gitu ya. Bayangkan jika nanti di akhirat kita bermusuh dengan orang dekat kita, padahal di dunia kita dengan bergaul dengan mereka. Bersahabat di atas maksiat. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ya. Orang-orang yang saling bersahabat di atas maksiat kepada Allah di dunia, di hari kiamat akan saling bermusuhan satu sama lain dan saling berlepas diri, kecuali mereka yang saling bersahabat di atas takwa kepada Allah. Bayangin ya, efeknya itu jadi salah memilih teman atau benar memilih teman, efeknya itu dunia dan akhirat. Teman yang baik di dunia akan memberi kebaikan, memberikan ketenangan, di akhirat pun ternyata dia akan memberikan syafaat. Teman yang buruk bagaimana? Di dunia udah nyusahin ya, di akhirat apalagi. Nah ini juga pasangan suami istri ya. Mereka bisa saling mencintai, hidup bersama di dunia, tapi di atas kemaksiatan kepada Allah. Gimana maksudnya kemaksiatan? Awal menikah juga udah mulai dengan pacaran. Walimah pernikahan campur baur. Ya, jadi bersatunya bukan karena Allah dangdutan. Ya. Dengan penyanyi yang beraurat, tidak menunaikan kewajiban sholat. Ya, pas lagi nikahnya juga begitu. Ya, tangguhlah nikah itu kan seumur hidup sekali katanya. Ntarlah sholat malam gitu ya. Ini kan susah di make up lagi. Oh macam-macam. Sejak awal itu bersatunya bukan karena Allah. Akhirnya apa? Ya berikutnya mungkin sholat zakat, saum, haji yang dan lain-lain ya. Itu tidak ditunaikan, tidak nutup aurat, dibiarin.
mencari nafkah di jalan yang haram, ya udah ya, maka di akhirat satu sama lain akan menjadi musuh, saling melaknat, saling menyalahkan, bahkan saling menjerumuskan ke dalam neraka. Aku kan begini karena dia tidak membimbing, tapi kan aku begini juga karena ini. Wow, para suami istri itu akan begitu juga teman-teman. Nanti makanya baik-baiklah mulai saat ini saling memberikan hak untuk pasangan kita, ya, untuk keluarga, sahabat-sahabat kita, ya. Pokoknya jadilah hamba yang terbaik, insya Allah. Teruslah berusaha, mohon ampun kepada Allah, mohon bimbingan terus kepada Allah, ya, agar kita menjadi hamba yang sejati, termasuk menjadi sahabat yang dalam ketaatan. Ya. Nah ini jadi perbandingannya ya teman-teman. Jadi teman-teman mau pilih yang mana? Tentu berteman dengan Mang Soleh. Ya. Ya, tentu kita memilih menjadi teman yang baik untuk teman kita, dan kita mencari teman yang baik untuk diri kita, ya, tanpa berusaha bermaksud meninggalkan sahabat lainnya yang mungkin ya belum bisa membantu kita, membimbing kita dalam ketaatan, tanpa bermaksud kita merasa kita lebih baik dibandingkan dia, ya, nauzubillah min dzalik. Ya itu mungkin teman-teman. Jadi ya makna Al-Fatihah tadi akhirnya apa, mendorong kita untuk nanti memilah teman, bukan memilih ya, memilah teman bukan pilih-pilih ya. Dan kita menjadi teman yang baik, dan kita juga kepada Allah ya, agar Allah itu membimbing kita terus, maka tawaduklah terus ya di dalam kehidupan kita, jauhi sifat sombong, karena itu yang akan menjauhkan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menjauhkan kita dari bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyaallah, tabarakallah ya teman-teman, karena udah jam sekian. Mungkin ada yang mau, mungkin ada yang udah itikaf juga ya di masjid sambil menyimak mungkin ya. Kita merapat ke masjid di tempat masing-masing. Alhamdulillah saya juga tadi baru ya dengan doa dari teman-teman ya. Baru nyampe di Sukabumi. Ya, ada orang Sukabumi nggak di sini? Yuk merapat yuk di Masjid Agung Sukabumi, kita itikaf bareng di sana. Ya, insya Allah. Teh Ani ini merapat Teh Ani? Ya pasti kepengen. Wajahnya sih wajah gitu tuh kepengen tuh ya. Makanya duluan di mana ya, mau duluan coba ya. Jadi curhat sih. Ya teman-teman, sekian dari saya, mohon batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Quran Ustazah Teh Yani. Ya, baik, alhamdulillah teman-teman, ini pertemuan ke-20. Kita mau ada pertemuan berapa kali lagi Bu Dewi? 2 kali lagi atau 1 kali lagi? Kita tunggu saja info Saya selanjutnya. pikir aja dari tadi ya. Pikir dari kemarin tuh gimana ya. Ramadan bisa jadi, kalau saya sekarang malam ke-29 ya kalau saya teman-teman ya. Iya. Kalau digenapkan berarti mungkin ya, kalau tidak digenapkan ya berarti saya lebarannya, kalau belum terlihat hilal ya berarti saya lebaran hari Selasa. Kalau terlihat hilal lebaran Selasa, kalau tidak terlihat jadi digenapkan selama 30 hari. Jadi peluangnya mungkin ya tinggal Ramadan, tinggal besok saja. Saya pengen maksimalin ya, mudah-mudahan teman-teman besok bisa 2 pertemuan, boleh nggak? Mau nggak? Maksudnya boleh nggak, mau nggak ya? Nah, semoga bisa ya. Jamnya nanti udah di-share sama Teh Yani ya. Mungkin, tapi peluang sih karena pagi sudah ada jadwal, mungkin peluangnya ba'da zuhur sama nanti ba'da tarawih lagi 2 kali ya. Biar pahalanya dapat double terus nih ya. Ya, kalau belum selesai juga gimana? Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti Syawal kita lanjutkan ya. Yang penting minta sama Allah diberikan waktu yang terbaik ya. Amin ya Rabbal alamin. Ya Teh Yani, udah langsung ditutup aja Teh Yani, nanti diumumkan di grup ya. Ya baik teman-teman yang di ruang Zoom maupun yang di ruang Facebook, insya Allah nanti infonya menyusul ya di grup WAG spesial Ramadan. Baik teman-teman, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, alamin, dan kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya Ustazah Teh Yani, berkah selalu, salam sehat selalu. Semuanya, amin, amin.